Siren Head. Ada seorang player bernama Adam yang sedang bermain di Minecraft 1.17 dan dia membuat world baru dengan seed buka kurung tutup kurung 9 yang gak sengaja ia temukan di Reddit. Dia menjelajahi world buatannya itu dan membuat rumah simple di worldnya itu. Setelah cukup lama bermain di world itu, akhirnya ia berhasil membuat sebuah kompas untuk berjelajah. Setelah mempunyai kompas, Adam jadi bisa lebih leluasa untuk berjelajah jauh tanpa perlu mengkhawatirkan akan tersesat. Adam juga mengambil beberapa kayu saat sedang berjelajah itu. Saat berjelajah itu, Adam menemukan adanya rumah yang hancur dan sangat tidak terurus. Ia menghampiri rumah itu dan mendapati rumah tersebut sangat creepy. Juga di rumah itu ada sebuah buku yang bertuliskan, "Saya cuma punya satu kesempatan untuk bersembunyi." Ini semua bermula dengan suara aneh mirip seperti sirene dari dunia bawah. Suara itu makin kencang dan membuat saya terpaksa bersembunyi di dalam rumah saya. Saya sepertinya harus Tulisan itu berhenti dan mungkin itu karena penulis dari buku itu lebih dulu mati sebelum berhasil menyelesaikan tulisannya. 1 jam kemudian, akhirnya Adam berhasil tiba di rumahnya. Namun saat dirinya masuk ke dalam rumah dan ingin menutup pintunya, anehnya dirinya malah terteleport keluar. Dan sebaliknya, hal itu terjadi berulang kali. Untungnya setelah beberapa detik, pintunya kembali normal. Setelahnya, karena persediaan makanannya menipis, jadi ia memutuskan untuk berjelajah memburu beberapa mob. Namun di perjalanan itu, anehnya ia tidak dapat menemukan satupun mob, dan malah menemukan malapetaka berupa entiti besar dan tinggi bernama Siren Head. Ia pun memberanikan diri untuk melihat entiti itu lagi. Sepertinya alasan mengapa tidak ada satupun mob di situ karena Siren Head telah memakan semua mob yang berkeliaran. Di situ ia juga menemukan struktur tinggi aneh yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Karena takut, jadi ia memutuskan untuk kembali ke rumah karena sudah ingin malam. Di malam hari itu, anehnya setelah menunggu 20 menitan, langit di world-nya tetap malam hari. Saat ia melihat-lihat keluar, anehnya muncul banyak suara cave yang membuat bulu kuduknya merinding. Dan saat sedang di luar itu, ia juga mendengar suara sirine creepy yang menggema di world-nya. Karena merinding, ia pun berlindung di dalam rumahnya. Dan seketika, Siren Head itu muncul lagi di depan rumahnya dan perlahan menghancurkan rumahnya. Adam pun berusaha kabur secepat yang ia bisa. Ia berlari secepat mungkin di antara pepohonan. Dan di kejauhan, ia melihat sebuah village. Tapi anehnya, village itu sudah hancur terbakar. Sepertinya ini adalah ulah dari Siren Head. Dia berkeliling di village itu dan ternyata semua villager di sana sudah mati. Dan ketika ia di village itu, Siren Head juga ikut mengejarnya sampai ke village. Di situ Adam pun cuma bisa berpasrah dan menerima semuanya. Tunggu. Jangan skip menjadi saat. Yang keempat, Disable. Seorang player Minecraft bernama Tori berniat memulai perjalanannya dengan membuat sebuah world di survival yang baru. Anehnya, ia malah berada di sebuah bangunan besar yang lampunya berkedap-kedip dengan sendirinya. Saat ia berjelajah, ia menyadari bahwa bangunan besar itu ternyata adalah sebuah rumah sakit. Dan di situ,
ia juga menemukan sebuah ruangan tunggu untuk pasien. Tori melihat sekitar bangunan itu dan menemukan sebuah pintu iron yang terkunci. Melihat kalau ada tangga yang mengarah ke atas, jadi ia pun menaiki tangga tersebut dan menjelajahi ruangan-ruangan yang ada di lantai atas. Di saat Tori melihat keluar jendela, ia sadar kalau saat ini ia berada di sebuah gedung rumah sakit. Beberapa saat setelahnya, Tori menemukan lantai yang aneh dan juga ruangan khusus bertuliskan staff only. Di situ dia melihat bentuk kamar jenazah itu sangat aneh, karena kamar-kamar di situ malah terpisah satu sama lain. Selain itu, ada satu kamar yang isinya adalah kuburan seseorang bernamakan Gonjiam, yang telah meninggal pada tahun 2017. Lanjut berjalan lagi. Kemudian Tori menemukan ruangan bertuliskan morgue. Sepertinya itu adalah kamar mayat yang lain dan berbeda dari sebelumnya. Saat dicek, ternyata di situ ada mayat seseorang yang telah mati. Di kamar itu, ia menemukan chest berisikan kunci iron, membuat Tori yakin kalau kunci iron-nya tidak lain dipakai untuk membuka pintu iron yang terkunci di lantai bawah. Ia pun menuju ke bawah, lalu membuka pintu iron itu dengan kuncinya. Dan setelah membuka chest yang ada di situ, ia menemukan adanya buku berjudul Disable, yang dimana buku tersebut menceritakan tentang seseorang yang terjebak di rumah sakit itu sampai 10 tahun. Setelah membaca buku tersebut, ia berbalik dan melihat ada sebuah gambar cewek yang menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja muncul hantu cewek yang mengesot dari belakang gambar tersebut. Ketika Tori mencoba keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ada asap hitam yang menutupi lorong di depannya. Tak memberinya pilihan lain, ia pun berlari melewati asap hitam tersebut. Melihat hal itu, Tori putar balik dan melihat kalau di setiap pintu-pintu kamar sudah tertutupi oleh blok and portal. Ia memeriksa semua pintu dan untungnya ada satu jalan keluar di situ. Lantas Tori pun lari menjauh dari tempat tersebut. Takut akan kejadian yang sama menimpanya kembali, jadi ia pun membuat shelter untuk sementara. Di saat Tori menjelajahi sekitaran shelternya, anehnya ia melihat ada sebuah terowongan yang menuju ke bawah tanah. Tori yang penasaran mencoba masuk ke bawah terowongan itu. Dan ketika ia menyalakan api untuk penerangan, ia malah bertemu dengan sebuah entiti yang sangat menyeramkan. Ketika ingin kabur, tiba-tiba blok di depan Tori hancur. Tori berbalik dan seketika entiti itu langsung menyerang Tori. Yang kelima, Minecraft will soon no longer be peaceful. Ada seorang player bernama Willy, seorang pelajar SMA yang tinggal sendirian di apartemennya. Di situ terlihat Willy sedang mengambil birchwood untuk cadangan kayunya. Setelah itu ia menaruh birchwood itu di chestnya. Sesudahnya ia pun keluar dan menutup pintunya. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesosok entiti yang entah dari mana asalnya. Karena kaget sekaligus penasaran, jadi ia keluar dan mencari entiti itu ke sekitar rumahnya. Karena ia tidak dapat menemukan keberadaan entiti itu, jadi ia kembali lagi ke rumahnya. Namun di situ ia malah menemukan sign bertuliskan jembatan yang tidak memiliki akhir. Karena bingung, ia keluar sebentar. Namun ia malah terteleport ke sebuah hutan kecil yang di depannya ada sebuah jembatan. Dari sign yang tertulis di situ, kemungkinan itu adalah jembatan yang tidak memiliki akhir. Di situ Willy mengambil torch yang ada di chest itu, namun ragu untuk menyusuri jembatan itu. Jadi Willy memutuskan untuk berbalik dan berencana menjelajahi rumah besar di belakangnya. Ia masuk ke halaman rumah itu dan di situ terlihat ada seseorang yang langsung menutup pintu rumah tersebut.
Willy membuka pintu rumah itu, tapi orang tadi sudah tidak ada. Ia pun melihat sekitar rumah itu dan berkeliling di halamannya. Kemudian masuk ke dalam gudang di halaman itu. Ternyata di gudang itu terdapat banyak sekali koleksi mop head. Tapi anehnya, di situ tertulis butuh satu lagi. Yang kemungkinan pemilik rumah itu membutuhkan satu kepala lagi untuk melengkapi koleksinya. Dan apakah kalian tahu kepala siapa selanjutnya yang diincar? Yang kemungkinan satu kepala lagi yang dibutuhkan pemilik rumah itu adalah kepala Willy. Menyadari maksud dari tulisan itu, Willy langsung keluar dari sana. Sesaat setelah keluar, fokusnya teralihkan dengan kuburan-kuburan di situ. Ia juga masuk ke dalam gubuk aneh di situ yang ternyata isi di dalamnya juga sebuah kuburan dengan chest di belakangnya. Meskipun di situ Willy takut untuk terbunuh, tapi ia tetap memaksakan diri untuk menjelajahi rumah tersebut. Di dalam rumah itu banyak sekali lukisan tengkorak yang membuatnya merinding. Dan di lantai 2 ada banyak sekali armor stand dengan mop head di kepalanya. Setelah melihat-lihat banyak kursi di situ, ia menyadari bahwa di situ adalah sebuah panggung teater. Dan sepertinya kursi yang disediakan di situ digunakan untuk menikmati pertunjukan dari teaternya. Saat Willy duduk di salah satu kursi, di situ muncul pertunjukan aneh. Pertunjukan itu sepertinya memberitahu Willy bahwa Minecraft sudah tidak damai. Dan begitu kamu melewati jembatan, itu akan membawamu ke sebuah kekosongan tak berujung. Setelahnya, Willy langsung kabur dari situ dan menemukan sebuah pintu keluar. Tapi ternyata itu malah membawanya ke Void. Namun anehnya, sebelum ia mati, ia diteleport lagi ke sana. Ia di situ menuruni tangga dan melihat sign bertuliskan Minecraft sudah tidak damai. Minecraft sudah tidak ramah seperti dulu lagi. Dan tiba-tiba ia didorong oleh sebuah entity. Tapi anehnya, lagi-lagi sebelum dia mati, dia terteleport lagi ke depan jembatan. Karena tidak ada pilihan lain, jadi ia pun menyusuri jembatan itu. Dan di situ terlihat bahwa ia masih dikejar-kejar oleh entity aneh itu. Karena hal itu, Willy pun terpaksa berlari menyusuri jembatan batu tak berujung itu. Di kehidupan nyata, sahabatnya Willy menyadari bahwa Willy gak masuk sekolah sampai 4 hari. Karena khawatir, jadi sahabatnya itu mengunjungi Willy di apartemennya. Dan saat sahabatnya masuk paksa ke apartemennya, sahabatnya dikejutkan dengan fakta bahwa Willy sedang berlari di Minecraft di jembatan tak berujung itu untuk kabur dari kejaran sebuah entity. Menyadari ada yang tidak beres, sahabatnya langsung menghubungi pihak rumah sakit. Kata dokter, Willy terkena hipnotis selama 4 hari belakangan. Namun anehnya, kondisi tubuh Willy baik-baik saja. Seperti orang yang tidak kelaparan maupun kehausan. Tiap hari itu kita di lokasi syuting. Yang keenam, if a